anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini masih di tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang kelima. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Ayo berlatih. Ingatkah kamu yang dimaksud masa pubertas? Tuliskan pengertianmu mengenai masa pubertas pada kolom berikut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa puber adalah masa atau kehidupan usia remaja. Sedangkan pubertas adalah masa akil balik atau masa remaja. Masa pubertas akan dialami anak pada usia 10-19 tahun. Masa pubertas juga disebut sebagai masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Masa pubertas dimulai pada umur yang berbeda-beda, biasanya pada umur 10-12 tahun. Namun ada juga yang dimulai pada usia lebih tua dari usia tersebut. Umumnya pubertas pada anak perempuan lebih awal 1 atau 2 tahun dari anak laki-laki. Ayo mengamati. Buatlah kelompok terdiri atas 3 orang anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin sama. Anak laki-laki satu kelompok dengan anak laki-laki, anak perempuan satu kelompok dengan anak perempuan. Apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah memasuki masa pubertas? Lakukan pengamatan secara kelompok. Adapun langkah-langkah pengamatan sebagai berikut. 1. Secara bergantian. Setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. 2. Buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. 3. Cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. 4. Buat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman satu kelompokmu. 5. Tuliskan hasil kesimpulan setiap anggota kelompok dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, berikut ini adalah bentuk tabel hasil pengamatan. Misalnya, hasil pengamatan kalian tulis nama anggota kelompoknya siapa. Misalnya Ani, Lani, Wayan. Nah, anak pertama yang diamati namanya siapa? Misalnya Lani. Umurnya berapa? 12 tahun. Masa perkembangan, misalnya kalian mengamati Lani, pinggul belum melebar, suara belum berubah. Kesimpulannya, Lani masih anak-anak. Alasan, belum ada tanda-tanda pubertas. Kemudian anak yang kedua, Wayan. Umur 12 tahun. Masa perkembangan diamati Wayannya, suaranya sudah berubah. Pinggulnya sudah melebar, berarti masa perkembangan suara berubah, pinggul melebar. Alasannya ada tanda-tanda pubertas. Kesimpulannya tadi, Wayan sudah masuk pubertas. Alasannya ada tanda-tanda pubertas sesuai dengan ciri masa pubertas. Kemudian satu orang lagi, Ani. Umurnya 12 tahun. Masa perkembangan suara berubah. Kesimpulannya, Ani sudah masuk pubertas. Alasan
ada tanda-tanda pubertas. Nah, ini contoh yang ibu berikan. Nanti kalian dalam kelompok, kalian harus mengamati masing-masing anggota kelompok kalian. Apakah kamu semakin paham mengenai masa pubertas setelah melakukan kegiatan di atas? Untuk lebih jelas mengenai masa pubertas, coba lakukan kegiatan berikut. Ayo berkreasi. Carilah bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Bacaan dapat kamu peroleh dari majalah maupun internet. Mintalah bantuan dan didampingi orang tua atau orang dewasa saat mencari bacaan melalui internet. Setelah memperoleh bacaan, tempelkan pada kolom berikut. Jadi dari hasil kalian mencari bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas, kalian bisa menuliskannya, menempelkan hasil bacaan yang kalian cari di internet di dalam kolom ini. Nah, setelah kamu mencari bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas, jawablah pertanyaan mengenai bacaan yang sudah kalian peroleh. Nah, 1. Apa judul bacaan yang kamu peroleh? Kamu sesuaikan dengan judul bacaan yang kalian dapatkan. Tentu setiap orang berbeda. Misalnya, kalian mencari judul bacaan pengertian pubertas. Nah, sesudah kalian baca isinya, pertanyaan kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Nah, bila harapan kalian sudah sesuai, maka kalian menjawab sudah sesuai. Bacaan sudah berisi tentang pengertian pubertas. Tetapi bila kalian membaca tapi tidak sesuai dengan harapan informasi yang kalian peroleh, maka kalian menjawab tidak sesuai. Bacaan tidak sesuai dengan judul yang diharapkan. Nah, pertanyaan berikutnya 3. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Nah, kalian bisa menjawab sesuai dengan yang kalian baca. Informasi apa? Misalnya, setelah saya membaca, saya mengetahui tentang pubertas beserta ciri-cirinya. Itu contoh ya. Ayo renungkan. Masa pubertas adalah masa yang akan dilewati oleh setiap manusia. Apakah kamu sudah memasuki pubertas? Bagaimanakah bentuk persiapanmu untuk menghadapi masa pubertas? Nah, kalian bisa menuliskan hasil renungan kalian bila kalian ingin menuliskannya. Kemudian, tanyakan kepada orang tuamu atau kepada saudaramu yang berjenis kelamin sama. Jika kamu laki-laki, bertanyalah kepada ayahmu atau saudara laki-lakimu. Jika kamu perempuan, bertanyalah kepada ibumu atau saudara perempuanmu. Bertanyalah mengenai perubahan fisik mereka pada saat memasuki masa pubertas. Kalian bisa menuliskan hasilnya untuk menjadi catatan bagi kalian. Mungkin kalian mengalami hal yang sama dengan ayahnya kalau laki-laki atau ibunya kalau kalian perempuan. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan saat ini. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.